Assalamualaikum wahai para pecinta film sekalian. Bertemu lagi bersama saya, manusia setengah tampan yang kurang kerjaan. Video kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang mana mengisahkan tentang perebutan suatu wilayah kekuasaan. Hal itu menyebabkan banyaknya terjadi pertumpahan darah. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2011. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk alur ceritanya. Di scene awal kita diperlihatkan suatu kampung yang telah dibumi hanguskan. Di tempat itu juga ada beberapa biksu yang mencoba menolong warga yang masih selamat. Tidak lama kemudian datanglah pasukan tentara yang sedang mengejar serta membunuh targetnya. Dan inilah Shaolin. Diketahui pasukan berkuda ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Shaoman. Berlanjut para pasukan tersebut menerobos masuk tempat kuil Shaolin untuk mendapatkan target mereka yang mencoba bersembunyi di wilayah kuil itu. Tidak luput warga sekitar yang berada di daerah berdekatan dengan kuil tersebut juga terkena imbasnya. Melihat para pasukan sudah mulai memasuki daerah mereka, biksu-biksu tersebut tidak tinggal diam. Mereka juga memberi perlawanan dengan menahan pasukan tentara agar tindakan mereka tidak melewati batas. Dan setelah beberapa kali mendapati perlawanan, akhirnya komandan mereka pun datang. Orang tersebut bernama Komandan Hauji, yang diperankan oleh aktor terkenal Andy Lau. Pemimpin mereka ini terkenal sangat sadis. Ia tidak bisa tidur nyenyak kalau dirinya tidak membunuh korbannya terlebih dahulu. Di kuil sendiri terdapat sesepuh biksu yang telah lama tinggal, yang disebut Abot. Abot meminta agar Komandan Hauji untuk mengampuni nyawa musuhnya. Musuhnya juga mengaku kalah dan menyerahkan wilayah kekuasaan kota Dongfeng menjadi milik Komandan Hauji. Serta ia juga memberikan semua kekayaan dan uangnya hanya untuk meminta pengampunan atas dirinya. Ia pun berjanji tidak akan kembali lagi. Setelah mendapatkan yang komandan inginkan, tidak lama kemudian terjadilah di sisi lain, orang yang mereka anggap saudara tertua itu datang menemuinya. Ia adalah Komandan Song Hu. Kedatangan saudara Hu untuk merayakan kemenangan atas jatuhnya kota Dongfeng, sekaligus ingin menjodohkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan Hauji yang bernama Seng Nan. Hauji sendiri tidak terlalu menyukai Song Hu karena komandan yang satu ini datang hanya untuk meminta bagian rampasan mereka tanpa ada dirinya, bahkan anak buahnya yang ikut berjuang bersama-sama. Mendengar perjodohan itu, Hauji kaget dan mempertanyakan hal itu. Malam harinya, Hauji dengan Shaoman mengatur sebuah rencana, yang mana besok malam Panglima Song Hu dan istrinya serta anak mereka mengundang keluarga Hauji makan bersama di restoran Zhongyu. Hauji yang sudah termakan hasutan Shaoman berpendapat kalau ia memiliki emas Haolong, harta korban yang tewas ditembak di biara sebelumnya, tidak pernah dipertanyakan oleh Komandan Song Hu kepemilikan harta itu. Hauji pun curiga kalau saudara angkatnya itu menginginkan semuanya, termasuk wilayah nenek moyang mereka, kota Dongfeng City. Berpikir kalau tidak ingin mensia-siakan kesempatan baik tersebut, akhirnya Hauji memerintahkan Shaoman membawa 30 pasukan terbaiknya untuk melakukan persiapan penyerangan di restoran Zhongyu besok malam. Tiba saatnya berlangsungnya malam yang penuh dengan drama ini, yang mana keluarga Song Hu dan keluarga Hauji bertemu. Atas acara perjodohan ini, terlihat Song Hu tertawa lepas bahagia. Di tengah-tengah pembicaraan, Song Hu mulai mengemukakan pikirannya. Ia mempertanyakan bagaimana akan membagi kekuasaan kota Dongfeng itu. Ternyata benar adanya. Ia berkata mulai hari ini, kota Dongfeng tidak dibagi antara kau dan aku. Sedangkan kesepakatan yang sudah dibicarakan sebelumnya, kekuasaan tersebut dibagi satu orang setengah wilayah. Lanjut, ia pun memberikan semuanya untuk Hauji atas kekuasaan kota Dongfeng. Sambil nada meremehkannya, ia pun berkata, dari arah luar anak buahnya datang membawa sebuah pesan. Hal itu
membuat keadaan di dalam restoran menjadi sangat tegang. Anak dan istri mereka masing-masing disuruh meninggalkan ruangan tersebut. Hingga yang tersisa mereka berdua. Terungkaplah pesan tersebut berisikan rencana penyergapan Haoji yang ingin membunuh Songhu. Ternyata, semua ini ialah akal busuk dari Showman. Ia membocorkan rencana penyerangan tersebut dan mengadu dombakan mereka berdua. Sehingga Haoji mempunyai pikiran ingin membunuh Songhu dan Haoji sendiri menjadi sasaran empuk anak buah Showman. Di sini Haoji berusaha mati-matian untuk kabur menyelamatkan diri dari kejaran anak buah Showman. Ketika saat berlari, tidak sengaja ia melihat anaknya Sennan terluka. Ia langsung membawanya ke tempat yang tidak diketahui arah tujuannya. Di sisi lain, istri Haoji ditolong oleh Shaolin yang kebetulan lagi patroli untuk membagikan beras kepada rakyat miskin. Kembali ke Haoji, akhir dari pelarian tersebut, ia beserta Sennan terjatuh ke dalam tebing yang sangat curam. Maka dari itu, mereka pun dinyatakan sudah tewas. Siang harinya Haoji yang selamat berlari membawa Sennan ke biara para Shaolin. Berharap kalau ia masih bisa diselamatkan. Dengan kondisi sangat kritis, Sennan pun dinyatakan tidak bernapas lagi. Haoji kemudian mengamuk karena abut mereka tidak bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Sang istri sendiri menuduh kematian anaknya akibat ulah suaminya yang terlalu kejam kepada orang lain. Sehingga para dewa menurunkan hukuman kepada keluarga mereka. Ia tidak percaya kalau anaknya sudah mati. Sang istri pun keesokan harinya kabur menghilang meninggalkan kuil di sana. Beberapa hari berlalu tanpa tujuan hidup yang jelas. Haoji dirawat oleh seorang juru masak kuil biksu setempat. Juru masak tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah Jackie Chan. Yang kita tahu kemahirannya dalam bermain film action komedi tidak diragukan lagi. Jackie Chan di sini memerankan sebagai seorang bernama Wu Dao. Sambil memakan makanan yang dikasih Wu Dao, Haoji menangis mendengarkan saran agar anaknya dikremasi. Agar Haoji bisa melihat dan membawa anak tersebut kemana ia bergerak. Wu Dao ini juga menanyakan rencana kemana setelah ini Haoji akan pergi. Namun dengan perasaan masih kehilangan dan penyesalan atas keserakahannya, Haoji memutuskan untuk mengambil gunting dan mengunduli kepalanya sendiri menjadi biarawan. Namun masalah yang menimpanya menjadi alasan para Shaolin lain meragukan itu. Seakan Haoji ini tinggal di kuil hanya untuk menghindari penangkapan dirinya. Guru yang melihat keadaan Haoji sangat memprihatinkan. Beliau pun menerimanya agar menjadi keluarga Shaolin. Di dapur yang biasa Wu Dao sendirian memasak, kali ini ia ditemani oleh Haoji berbincang-bincang. Di bimbingan tangan Wu Dao, Haoji diajarkan bagaimana arti memberi kasih kepada sesama umat. Sembari itu, Haoji juga tertarik dengan latihan yang dilakukan para Shaolin. Akhirnya, ia pun diajak untuk bergabung berlatih bersama mereka yang lain. Terlihat untuk pertama kalinya, mantan komandan Haoji ini bisa tersenyum. Di tempat berbeda, Showman yang sudah menguasai tahta Haoji ternyata mempunyai niatan untuk membantu orang asing membangun rel kereta api menuju Mangsan. Yang tidak lain, tempat tersebut ialah tempat nenek moyang mereka beristirahat. Hal itu dipercaya bisa membuat nenek moyang mereka marah. Di sisi lain, para tentara ini juga takut kalau orang asing bermain dan membuat kesepakatan di luar perjanjian. Namun bagi siapa saja yang melawan keputusan Showman, ia akan mendapatkan hukuman saat itu juga. Mengetahui kalau kondisi sedang tidak baik-baik saja, Haoji mendatangi tempat di mana warga dipaksa bekerja. Ia pun terkejut melihat tumpukan mayat yang sangat banyak. Ternyata rel kereta yang dibicarakan selama ini hanya sebagai topeng belaka. Kenyataannya, Showman menggali tanah untuk mengambil artefak untuk orang asing sebagai barter, pertukaran senjata dan meriam. Naasnya lagi, karena khawatir berita itu bocor keluar, saat para warga selesai bekerja, Showman membuka mereka semua dengan cara dikurung dihujankan peluru menggunakan senjata mesin ke tubuh mereka. Haru tangis pun terjadi saat Haoji membawa kembali semua mayat laki-laki warga desa. Mendengar kabar dari anak buahnya bahwa Haoji masih hidup, Showman langsung bergegas mendatangi kuil Shaolin untuk menangkapnya. Haoji yang sudah mengetahui itu berniat menyerahkan diri.
Dirinya juga menyarankan kepada Shaolin yang lain rencana untuk menyerbu Villa Shao agar dapat menyelamatkan warga yang ditahan di sana. Tidak sampai di situ, drama yang lain ditunjukkan Showman. Sebelum membawa kembali Hauji, ia meminta agar sesepuh biarawan itu diikat di atas. Ternyata bukan tanpa tujuan Showman membawanya kembali. Ia lantas mempertemukan Hauji dengan istrinya. Tujuannya ialah memberi rasa haru bahagia sementara mereka bertemu berdua. Namun yang terjadi... Showman sengaja melakukan itu agar bisa membunuh istri Hauji di depan mata kepala suaminya sendiri. Sehingga menimbulkan rasa kehilangan yang luar biasa menimpa kepada Hauji. Di sisi lain para Shaolin menimbulkan keributan. Mereka mencoba melepaskan para warga desa yang ditahan. Tidak lama kemudian kabar itu sampai ke telinga Showman. Hal itu membuat ia terpaksa meninggalkan Hauji dan istrinya. Beruntung sang istri masih bisa diselamatkan dan tentara yang berjaga di depan juga dilumpuhkan. Setelah berhasil membebaskan para tahanan, mereka pun kabur dari tempat itu. Melihat prajurit musuh mendekat, kakak tertua mereka mencoba menahan itu semua. Ia memerintahkan yang lain untuk segera pergi. Di sini kita diperlihatkan aksi kungfu Shaolin yang diakhiri dengan pengorbanan dirinya sendiri. Beralih ke kuil Shaolin, demi menyelamatkan Abot yang sedang tergantung, Wudou beserta biksu cilik melawan semua prajurit yang sedang berjaga di depannya. Jangan salah, berkat latihan rutin yang mereka lakukan, mereka bisa melumpuhkan satu persatu prajurit tersebut. Lucunya di sini teknik kungfu Wudou seakan-akan lagi sedang memasak, dan aksi kocaknya Jackie Chan pun diperlihatkan. Warga yang sudah terbebas dari tahanan sebelumnya akhirnya disarankan agar mengungsi menyelamatkan diri terhadap serangan Showman yang akan datang. Berbekal amanah kepada Wudou, Hauji menunjuknya agar memimpin warga keluar dari kawasan kuil Shaolin tersebut. Namun belum sempat jauh meninggalkan kuil, sudah diserbu pasukan Showman. Seperti yang telah diduga, ratusan prajurit datang menyerbu kuil Shaolin. Para biksu ini juga telah mempersiapkan beberapa jebakan untuk melawan pasukan tersebut. Saat Hauji dan Showman berhadapan, Hauji mencoba menenangkan agar tidak terjadi perkelahian. Showman yang terpojok dalam pertarungan itu lantas berpura-pura menyerah mengaku kalah. Tapi ketika Hauji mulai lengah, pisau pun menancap di perut Hauji. Beralih keluar, salah satu biksu juga melawan anak buah Showman. Pertarungan itu pun berlangsung sangat sengit. Seperti yang terlihat, kuil tersebut mulai hancur akibat meriam yang ditembakkan oleh orang asing. Baru kita sadar, ternyata walaupun kita bersaudara, kalau sudah ada hasutan dari orang asing, kita sangat mudah terprovokasi. Buktinya, mereka yang sesama saudara saling bunuh. Di sini para biksu banyak yang tewas. Abot pun juga tewas tertembak demi menghalangi pintu keluar pelarian warga sebelumnya. Hingga cerita akhir menuju Hauji yang menyelamatkan nyawa Showman efek dari ledakan meriam. Ia memegang erat tangan saudaranya tersebut agar tidak jatuh. Showman yang masih tidak percaya tetap saja berniat untuk membunuh Hauji. Di saat ledakan berikutnya datang, sebuah balokan besar jatuh mengarah ke tubuh Showman yang akhirnya... Penyesalan tinggallah penyesalan. Hauji yang sudah bertobat tewas terlempar ke pangkuan patung Buddha, menandakan bahwa peperangan antara mereka sudah berakhir. Kemudian diperlihatkan Wudou berhasil memimpin menyelamatkan para pengungsi. Istri Hauji juga membayangkan bagaimana suaminya berkata bahwa hidup mengikuti nasib dan takdir mengikuti kehidupan, dari mana kita bisa hidup tenang. Film pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bagus. Kalau ada rekomendasi film yang menarik, bisa komen di bawah. Saya Jali Juan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.